daya tambahan ke PT IMIP. Masyarakat Morowali unjuk rasa protes pemadaman listrik bergilir. Polres Parigi Motong targetkan penyuntikan vaksin 2.000 dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali menjumpai Anda Sulawesi Tengah hari ini untuk edisi Rabu 17 November 2021. Selain beberapa topik utama tadi, rangkuman informasi penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Julius Efrain. Dan saya Dian Merdekawati. Inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Saudara, kita jelang informasi yang pertama dalam segmen aktualita berikut ini. Kami awal informasi pertama dari Morowali. Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN ULP Bungku. Kali ini datang dari Aliansi Pelanggan Listrik Menggugat. Selain membeli daya tambahan ke PT IMIP. Beralih ke Parigi Motong, pihak kepolisian Resort Parigi Motong menargetkan pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 mampu mencapai 2.000 dosis bagi masyarakat Kabupaten Parigi Motong sesuai yang ditetapkan oleh Polda Sulawesi Tengah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut belum menerima arahan lebih lanjut terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Saat ini persiapan untuk vaksinasi anak pun sudah mulai dilakukan. Guna meningkatkan program vaksinasi yang saat ini sedang digalakan pemerintah, jajaran kepolisian Polsek Baulan Polres Toli-Toli menyambangi sejumlah fasilitas publik dengan memberikan edukasi dan mengajak warga agar berpartisipasi dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin secara cuma-cuma. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dan waspada dengan penyebaran COVID-19. Meski saat ini tren kasus penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah telah menurun sejak beberapa waktu terakhir. Di era keterbukaan saat ini, diharapkan ada peran warga masyarakat apabila mengetahui tindakan polisi melanggar hukum, dapat melapor lewat aplikasi Propam Presisi. Aplikasi layanan digital ini diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Pemirsa, berbagai informasi penting lainnya akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Sulawesi Tengah hari ini segera kembali. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Informasi kami lanjutkan kembali. Masih dari segmen aktualitas, selama periode November 2021, sejumlah penerbangan tujuan Palu dilaporkan harus kembali ke bandara semula atau return to base. Akibat cuaca buruk, kondisi ini disebabkan angin dan hujan dengan intensitas cukup tinggi yang mengguyur kota Palu, Sulawesi Tengah sejak beberapa pekan terakhir. Saudara, pemerintah Kabupaten Morowali siap menyelenggarakan Lomba Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-26 yang akan dihelat pada tanggal 19 November 2021 mendatang. Kita beralih ke informasi lain. Warga Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala keluhkan sampah yang tak diangkut sudah hampir sebulan. Dinas Lingkungan Kabupaten Donggala diharap dapat segera mengangkut sampah tersebut. Saudara, informasi penting lainnya akan kami hadirkan namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Divaksin.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan selanjutnya pemirsa kami akan hadirkan informasi dalam segmen olahraga berikut ini. Saudara, Palu Putra berhasil mengamankan 3 poin setelah berhasil menang tipis atas PS Nupa Bomba dengan skor 3-2 dalam matchday 3 babak 4 besar Liga 3 Rayon Sulawesi Tengah. Saudara, informasi kami lanjutkan dalam segmen advertorial berikut ini. Dalam segmen advertorial pemirsa, untuk memberikan semangat dan dorongan kepada UMKM di Sulawesi Tengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melalui PLUD KUMKM menggelar PLUD UMKM 2021 secara virtual. Saudara, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam aspirasi masyarakat, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Sulawesi Tengah hari ini masih akan kembali. Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan pemirsa kami selanjutnya akan mengajak Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Ya pemirsa, seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon interaktif di 0451452414 atau di 089515631333. Di sini Anda bisa menyampaikan aspirasi dan informasi yang mungkin terjadi di sekeliling Anda menyangkut di Kota Palu atau mencakup di Sulawesi Tengah. Kalaupun juga ada keluhan, Anda bisa menyampaikan di sini. Baik, aspirasi masyarakat kami hadirkan setiap hari di program Sulawesi Tengah hari ini. Kita sudah menerima penelpon pertama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Sofyan dari Kabonena. Pak Sofyan, Kabonena. Apa yang menjadi aspirasi Pak Sofyan? Antrian panjang kendaraan di setiap SPBU yang ada di Kota Palu. Ini perlu intervensi Pemda maupun Pemprov untuk mencari tahu apa kendalanya ini sampai antrian begini. Antrian kelangkaan BBM. Dan hari ini Pak Sofyan melihat itu kembali terjadi? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, Pak, ya? Ya. Ini perlu intervensi dari Pemda, baik Pemda itu sendiri maupun Pemprov. Apa kendalanya ini? Baik. Saya khawatir ada oknum-oknum yang bermain di seputar penyaluran BBM. Ya. Monopoli. Baik. Mana kita tahu, cuma indikasinya ke sana. Baik, walaupun sebenarnya beberapa waktu lalu Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, memang sudah menegaskan begitu Pak, akan menindak tegas begitu ya. Dan ini kembali terjadi lagi Pak Sofyan. Belum membuahkan hasil, belum memberikan, sehingga tidak ada efek jerah. Ini berlangsung terus. Walaupun sudah ada tindakan dari wali kota, namun ini sepertinya belum bisa membuahkan hasil. Baik, berarti seharusnya ada efek jerah begitu Pak ya? Ya, perlu. Tidak hanya wali kota, gubernur bila perlu turun ke lapangan, cari tahu siapa aktor ini. Baik. Ada lagi Pak Sofyan yang ingin disampaikan? Cukup? Ya, untuk sementara itu dulu. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Sofyan dari Kabonena telah bergabung bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini. Ya, Wali Kota Palu sebenarnya sempat mengeluarkan statement pernyataan begitu di sosial media Dian, bahwa tidak ingin kota kita terlihat berantakan begitu ya dengan adanya kepadatan di setiap titik SPBU. Dan itu sebenarnya sempat hilang, namun beberapa hari ini saya pun juga melihat
itu kembali lagi terjadi ya, di beberapa titik SPBU bahkan ya. hampir semua begitu ya. Iya betul, apalagi di jam-jam pulang kerja sore seperti ini itu sangat mengganggu lalu lintas jalan karena memakan bagian bahu jalan. Betul, ya harus ada tindakan tegas. Kita kembali, sudah ada penelpon yang bergabung? Oke, baik. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa pada besok hari Kamis 18 November 2021 kami akan menayangkan special match begitu atau pertandingan spesial untuk Liga 3 Sulteng pada pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah antara Persipal dan Palu Putra FC, dan ini akan disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Tengah. Sekali lagi, Liga 3 Sulawesi Tengah Kamis 18 November 2021 akan kami hadirkan secara langsung pada pukul 3:30 antara Persipal dan Palu Putra FC. Iya benar sekali. Kita membahas sedikit informasi yang tadi sudah disampaikan dalam Sulawesi Tengah hari ini. Di antaranya adalah Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat walaupun saat ini tren kasus COVID di Kota Palu menurun, namun kita tetap perlu waspada dan tetap perlu menerapkan protokol dimanapun kita berada, Julius. Artinya jangan lengah begitu ya, walaupun memang kita tahu bersama kasus di Palu itu selalu nol setiap harinya, namun tetap kita waspada dan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Benar, karena kelihatan kalau di jalan-jalan itu kita melihat orang yang sudah tidak memakai masker lagi. Ya, jadi ini tetap perlu diperhatikan agar kita tidak lengah. Baik, dan juga tadi sudah dilaporkan juga capaian vaksinasi di beberapa daerah, ini terus dilakukan digenjot begitu oleh pemerintah masing-masing kabupaten kota, karena ini memang menjadi salah satu kebijakan pemerintah, vaksinasi masif, vaksinasi massal, ini untuk kemudian membuat herd immunity atau kekebalan tubuh ini bisa meningkat ya. Benar sekali Julius, terkait dengan COVID-19 adanya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, baik kepolisian Morowali dan kepolisian Toli-Toli yang melakukan tindakan pemberian penyuluhan mengenai vaksinasi kepada masyarakat, kepada publik. Di situ mereka mendatangi tempat-tempat umum untuk memberikan edukasi bahwa pentingnya vaksinasi ini diberikan kepada masyarakat. Oke, jadi selain juga memberikan sosialisasi, edukasi, dan juga ini langsung melakukan eksekusinya begitu ya. Betul, dengan mereka mendatangi beberapa, tidak menunggu. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini memang belum dilakukan di Palu atau di Sulawesi Tengah, namun ini sementara dalam proses penggodokan begitu ya, dan nantinya mungkin masih menunggu draftnya ataupun juga rancangannya, dan mungkin nanti akan segera dilakukan untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kita terus mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dalam penyelesaian masalah COVID-19. Sekali lagi apa yang seperti disampaikan Dian, walaupun kita berada di kasus 0 Palu ataupun juga di Sulteng itu tidak lebih dari 5 kasus setiap hari, namun tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Benar sekali Julius. Selain itu diantaranya ada informasi lagi mengenai penerbangan. Karena kita berada di akhir tahun, cuaca sepertinya kelihatan belum bersahabat begitu Julius. Oke, ada penelpon. Oke, baik. Ya, belum ada penelpon yang bergabung. Ya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Dian, ini memang beberapa penerbangan kemudian dibatalkan atau kita sebut dengan return to base begitu. Ya, return to base. Ini memang pengaruh juga cuaca La Nina atau dampak La Nina yang diperkirakan oleh forecaster akan berakhir pada tahun Februari 2022. Baik, kami akhiri segmen aspirasi masyarakat. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan sekali lagi pemirsa kami ingatkan bahwa besok hari pada pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan Liga 3 Sulteng antara Persipal dan Palu Putra FC. Kami lanjutkan informasi dalam klik Sulampa berikut ini. Informasi datang dari Maluku, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di kota Ambon masih rendah di angka 48,3%. Sementara secara keseluruhan, capaian vaksinasi COVID-19 di kota Ambon sudah mencapai 81,53%. Kita berpindah ke Gorontalo. Luapan banjir dari Danau Limboto membuat pemukiman warga di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo terendam banjir. Warga pun terpaksa harus beraktivitas di tengah luapan banjir yang sudah berlangsung 2 bulan terakhir ini. Dari Manado, Saudara, upaya dalam pemulihan ekonomi daerah sangat perlu adanya pengetatan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai maksimal dalam upaya pemulihan ekonomi 49%. Pangan Boy Ketumiwa. Fraksi PD Perjuangan mengapresiasi. Untuk itu pembangunan di positif bahkan pada triwulan
Sulawesi Utara dinilai protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinilai maksimal dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dinilai dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang tumbuh positif bahkan pada triwulan kedua tahun 2021 mencapai 8,49%, lebih dari angka pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pembangunan di Sulawesi Utara terus dilakukan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Sulut fraksi PDI Perjuangan Boyke Tumiwa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Sulawesi Tengah hari ini. Kembali kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah dan juga di Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Merdekawati. Dan saya Julius Efrain. Pemirsa, kami tidak henti-hentinya himbauan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.